kanan ini. Nah, itu ditunjukkan kalau sudah ada cekungan-cekungan yang bisa dibuat sisi dari labirinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Di video ini kita akan berbagi ilmu tentang budidaya semut rangrang. Bagi kalian yang belum tahu, simak terus videonya ya guys. Bagi kalian yang tertarik dengan budidaya semut rangrang yang nantinya menghasilkan kroto untuk dijual sebagai usaha, nah kita akan berikan ilmu atau berbagi ilmu dalam awal budidaya kroto atau semut rangrang ini ya. Simak terus videonya. Nah, untuk yang pertama kalian harus punya ruangan. Minimal ruangan menurut Kroto Banyuwangi yaitu 2x2. Namun pada saat ini kita melakukan budidaya pada ruangan 3,5 kali 3,5 meter. Jadi cukup luas untuk dijadikan tempat budidaya kroto ataupun semut rangrang yang nantinya menghasilkan kroto. Nah, untuk yang pertama, setelah ruangan kalian punya, kalian harus memastikan bahwasannya ruangan itu nantinya tertutup. Tertutup apa? Tertutup paranet. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini paranet di bagian sisi pintu kita atau berada di area depannya. Kemudian juga atas tentunya, karena atas itu menurut Kroto Banyuwangi harus ada udara, jadi tidak boleh tertutup seperti adanya pian ya kalau di sini atau plafon. Jadi harus pakai paranet supaya sirkulasi udara juga mengalir dengan baik. Nah, setelah kalian harus ada paranet, juga harus ada botol bekas ataupun toples yang nantinya digunakan untuk tempat sarangnya semut rangrang. Nah, ini contohnya kita menggunakan toples yang kita juga sudah lubangi. Kenapa kita lubangi? Karena nanti untuk tempatnya sarang atau labirinnya agar mudah membuat labirinnya. Nah, sedangkan untuk botol bekas yang berada di kiri ya, nah sudah dipindahkan ke tangan kanan ini. Nah, itu ditunjukkan kalau sudah ada cekungan-cekungan yang bisa dibuat sisi dari labirinnya, jadi tidak usah dilubangi. Nah, kemudian tadi tutupnya juga bisa digunakan wadah minuman atau tempat nutrisinya nanti ya. Nah, selanjutnya setelah kalian ada botol bekas ataupun toples bekas, yang kalian perlu untuk membuat rak budidaya atau kandang budidaya yaitu rak yang terbuat dari kayu dan bambu. Nah, ini contohnya kita buat rak budidayanya yaitu ada 4 sap. Nah, nanti kita akan sampaikan fungsinya 4 sap, boleh 5 sap, boleh 3 sap, kemudian yang penting sesuai. Nah, sesuainya seperti apa? Ini menurut Kroto Banyuwangi. Nah, itu jaraknya setidaknya toples bisa masuk ya sekitar 50 cm itu sudah baik. Kemudian kalau terlalu tinggi, raknya juga tidak baik untuk atapnya. Jadi kalau terlalu dekat nanti kemungkinan suhunya lebih tinggi dengan atas yang tempat sirkulasi udara. Kemudian ini juga untuk bawahnya area tepi kita buat semacam parit kecil yang diisi air, harus full airnya untuk mencegah semut rangrang keluar dari area rak budidaya, ataupun nanti juga ada rak karantina ya. Itu terbuat dari pipa yang dibelah tengahnya, jadi nanti langsung dikasih air saja. Nah, ini ya.
Kemudian kalau di Kroto Banyuwangi kalian bisa tiru untuk modelnya. Untuk yang pertama itu kita paling atas kita buat arahnya ke arah depan ya. Sedangkan yang kedua ini kan arahnya ke samping untuk tempat sejajarnya bambunya ya. Kemudian bedanya yang awal tadi tidak rapat, ada renggangnya, yang ini rapat. Nah itu ada fungsinya ya. Nah kalau di bawah juga itu kalian lihat juga tidak rapat dan mengarah ke kita atau tidak ke samping. Nah ini fungsinya untuk yang pertama itu untuk panen semut rang-rangnya, karena nanti bisa mengambil. Kemudian ya saya loncati dulu yang paling bawah, kenapa modelnya harus ada seperti ini. Ini hanya untuk tempat bermainnya dari semut ya, agar tidak mudah stres, atau kalau di kita mungkin wahana ya, wahana permainan lah biar tidak mudah stres. Nah ini sama dengan sap yang ketiga, yang pertama ya, ini kan sap ketiga, kita ada 4 sap. Dibuat seperti itu karena nanti untuk tempat panen kroto. Sedangkan yang kedua itu tidak bisa untuk panen karena rapat, hanya untuk pemindahan dari semut rang-rangnya nanti. Bisa dipanen tapi lebih sulit lah caranya nanti. Nah kemudian kita harus punya peralatan sarung tangan dan nanti tepungnya juga. Untuk apa? Untuk kita mencari bibit di alam ya, bibit semut rang-rangnya, bukan bibit kroto ya, tapi bisa dua-duanya sih sebenarnya ya. Kemudian ini alatnya untuk memotong ranting. Kemudian ini tempat yang biasa kita bawa untuk sarang semut rang-rang yang kalian lihat ini, sarang dari alamnya ya. Dedaunan seperti ini kita taruh di ember besar tadi ya. Nah untuk raknya kalian hanya butuh sekitar 50 x 50 cm untuk buat raknya. Kemudian dikasih mainan sedikit atau sap sedikit di atasnya. Seperti di video yang lain kalian bisa lihat. Nanti saya lihatkan di sini contoh video yang ada rak karantinanya ya. Nah, jadi itu. Kemudian jangan bingung, kalian harus simak video ini kalau misalkan mau buat rak budidaya atau ingin belajar budidaya semut rang-rangnya yang nanti menghasilkan kroto. Nah di tempat kami ini saat pengambilan kita budidaya di tempat ini sekitar 5 bulan, jadi sudah mulai full untuk area atas, dan area bawah juga masih sedikit yang ada di tengah-tengah itu ya. Nah kita mencari bibitnya itu 1 bulan sekali ya, hampir dikatakan rutin 1 bulan sekali. Untuk dapatnya ya kadang dapat banyak, kadang ya lumayan, nggak terlalu banyak, tapi kita biasanya 1 bulan sekali sudah mulai mencari lagi. Nah begitu ya, mungkin kira-kira video kita, video berbagi ilmu kita tentang cara budidaya untuk kalian yang ingin belajar budidaya agar tidak bingung. Nah ini kita sekedar kasih gambaran bahwasannya hasil ternak kita di rak budidaya ala Kroto Banyuwangi ini, untuk semutnya aktif seperti ini, sehat karena geraknya juga sangat lincah ya. Nah nanti kalian kasih nutrisi. Kalau bingung caranya buat nutrisi, kalian bisa lihat video kita juga cara pembuatan nutrisi. Dan kalaupun ingin instan atau ingin langsung dapat nutrisi, bisa beli dengan cara menghubungi kami. Untuk harganya kalian bisa nanti tanya-tanya di kontak yang sudah disediakan atau nomor HP yang sudah disediakan. Mungkin itu saja, silakan yang ingin budidaya, semoga kalian sukses ke depannya. Kalian kalau mau tanya-tanya silakan ditulis kolom komentar.
kalaupun dekat dengan area kita berada di Banyuwangi, bisa sharing dengan kita pengalaman-pengalaman kita nanti langsung ke kandang kita ya. Letaknya di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ya. Silakan mau bermain. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sudah nonton videonya ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Jangan lupa nonton video yang lainnya juga ya. Terima kasih. Dadah.